Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Halo warga pemilih, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan juga harus tetap semangat. Sebelum podcast dimulai, kita kasih pantun dulu. Pak Slamet membeli duku. Duku dibeli, dibayar panjar. Selamat atas podcast KPU. Semoga podcastnya berjalan lancar. Amin. Baiklah warga pemilih di Kabupaten Sedang Bedagai, KPU Kabupaten Sedang Bedagai mengadakan acara podcast sebagai bagian dari edukasi pemilih. Tema kali ini adalah suara warga pasca pemilu 2024. Seperti yang telah kita ketahui bahwa penyelenggaraan pemilu tahun 2024 telah berlangsung dengan sukses dan damai di Sedang Bedagai. Sehingga dari hasil pemilu tersebut lahirlah pemimpin-pemimpin yang menduduki jabatan-jabatan di eksekutif maupun di legislatif. Podcast kali ini kita akan menghadirkan atau telah hadir narasumber kita dari legislatif, yaitu DPRD Kabupaten Sedang Bedagai. Kali ini bersama saya Muhammad Yahya, Sekretariat KPU Kabupaten Sedang Bedagai. Saya bersama dengan Pak Liston Robert Saragih, anggota KPU Sedang Bedagai, Divisi Parmas. Pak Liston, silakan diperkenalkan Bapak kita yang dari DPRD. Silakan Pak. Baik, terima kasih kepada Bang Yahya ya, dan juga kepada rekan-rekan sekretariat maupun para pemirsa yang mungkin nanti akan menonton podcast kita ini. Izinkan pada hari ini kita menghadirkan salah seorang pembicara dari Komisi A, Pak ya? Ya, Ketua Komisi A. Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sedang Bedagai. Jadi perlu kami beritahukan bahwa kepada pemirsa maupun rekan-rekan yang lain, undangan kita berikan kepada teman-teman DPRD Kabupaten Sedang Bedagai dan mengutus Pak Kaidir sebagai narasumber kita pada hari, karena memang rekan-rekan DPRD Kabupaten Sedang Bedagai menugaskan Komisi A sebagai mitra KPU, Pak ya. KPU bersamaan dengan instansi lain. Kalau nggak salah KPU ini kan Pak Komisi A. Komisi A sampai berapa komisi Pak dia, Pak? Kita ada 7 ya. Komisi ada 4. Ya? Ada 4 A, B, C, D. Oke Pak ya. Baik. Jadi Pak Kaidir SE yang hadir sebagai narasumber kita pada saat ini merupakan ketua ya Pak ya, ketua ya, Komisi A. Selain KPU Pak, apa aja yang Bawaslu, bagian hukum, Polri, kejaksaan, ya kan itu ya. Mitra Komisi A. Sudah itu ada beberapa UPD ya. UPD itu berkaitan dengan Kesbangpol, lingkungan hidup, catatan sipil, ya. PMD juga Pak. Ya, PMD juga itu termasuk mitra kerja kita di Komisi A, Pak. Di Komisi A. Tadi ada 4 komisi Pak ya? Ada 4 komisi. 4 komisi. Nah, masing-masing itu kan artinya dia menangani berbagai instansi Pak ya? Ya. Artinya punya. Kenapa di KPU dimasukkan Komisi A dia Pak? Karena KPU termasuk ini, kalau Komisi A itu kan dia hukum dan pemerintahan. Oke Pak. Ya, kita anggap KPU bagian dari pemerintah. Ya. Ya, kan itu. Makanya masuk mitra kerjanya ke Komisi A. Komisi A Pak ya. Jadi ini kan kami juga sedikit melakukan riset ini kepada Bapak. Bapak kan sudah 2 periode ini Pak. Ya, jalan kedua ini. Jalan kedua di dapil yang sama Pak. Di dapil yang sama, Teluk Mengkudu dan Tanjung Beringin. Oke, artinya kan Pak, selama Bapak bertugas sebagai anggota DPRD Kabupaten Sedang Bedagai, itu artinya banyak apa ini Pak? Banyak perjalanan yang sudah dilewati Pak ya. Banyak. Mulai dari kampanye sampai mungkin terpilih menjabat sekarang. Nah ini kan Pak, banyak opini di kita ini bahwa begitu selesai pemilu, selesailah sudah kan gitu ya Pak. Padahal sebenarnya kan perjuangannya justru baru dimulai. Ya, sebagai anggota DPR diamanatkan tugas untuk menanggung aspirasi warga, khususnya di dapil Bapak gitu Pak. Mungkin bisa Bapak ceritakan dulu Pak, apa hal-hal menarik mungkin selama proses katakanlah menjadi anggota DPR gitu Pak. Terima kasih Pak Liston Saragih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan waktu untuk dapat bersama-sama di ruangan KPU Kabupaten Serdang Bedagai dalam acara podcast KPU Kabupaten Serdang Bedagai dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan doa kita Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang kami hormati KPU Serdang Bedagai, baik komisioner, ada ketua dan sekretaris dan seluruh anggota dan juga seluruh sekretariat KPU, dan yang kita banggakan seluruh masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Ucapan terima kasih kami kepada KPU Serdang Bedagai yang telah melaksanakan podcast dan sebagai narasumber adalah DPR Kabupaten Serdang Bedagai. Izin dalam kesempatan ini, izin Ketua Bapak Togar Situmorang mendelegasikan kepada saya sebagai Ketua Komisi A, karena acara ini acara KPU, maka delegasinya adalah Ketua Komisi A Kabupaten Serdang Bedagai sebagai mitra kerja Komisi A dengan KPU Kabupaten Serdang Bedagai. Sebelum saya menjawab dan memberikan paparan tentang dinamika politik yang terjadi dan yang berkembang di kabupaten kita pasca sebelum pemilihan dan mungkin sampai kepada dilantiknya anggota DPR pada tanggal 28 Oktober 2024 yang akan ini. Perlu juga kita sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai bahwa DPRD Kabupaten Serdang Bedagai jumlahnya ada 45 orang. Dari 45 orang ini, lelakinya ada 39 orang dan perempuan ada 6 orang. Dari 45 ini ada 7 fraksi. Ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai. Pertama, fraksi PDIP ini mendapatkan kursi 15 kursi. Selanjutnya fraksi PKB ini mendapatkan kursi 5 kursi. Fraksi Gerindra juga 5 kursi, fraksi Golkar ini 5 kursi, fraksi P3 ini 5 kursi. Ada gabungan fraksi Hamas, Hanura dan Nasdem beserta PKS. Ini jumlahnya 6 kursi. Yang ketujuh, fraksi Demokrat Amanah. Ini ada 4 kursi. Selanjutnya, dari 45 ini terbagi menjadi 4 komisi. Komisi ini akan membidangi sehingga tidak terjadi diskomunikasi antara komisi dalam hal baik itu RDP, baik itu nanti pengawasan. Ya. Komisi A membidangi urusan hukum dan pemerintahan. Komisi B membidangi urusan perekonomian. Komisi C membidangi urusan keuangan. Komisi D membidangi urusan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Jadi di komisi ini jumlahnya ada yang 10, ada yang 11. Pimpinan ada 4. Pimpinan ini menjadi koordinator komisi. Koordinator komisi. Ini sedikit penjelasan kita. Alat kelengkapan ini. Alat kelengkapan DPR. Jadi alat kelengkapan itu ada di ABKD, ada Bapemperda. Ini nanti yang membidangi masing-masing. Ya, kan itu. Jadi tentang dinamika politik tadi disampaikan ke saya oleh Pak Liston, saya 2 periode jalan ini Pak Liston. Kebetulan saya di Dapil 2. Dapil 2 ini kursinya cuma 6 kursi. Ya, 6 kursi. Hanya 2 kecamatan, Teluk Mengkudu dan Tanjung Priok.
kalau kita lihat bahwa dinamika politik di dua kecamatan ini lebih ada dua kegiatan masyarakat kita, baik itu pertanian dan nelayan. Pertanian dan nelayan. Nelayan ini yang lebih mendominasi, dan sebagian ada pengusaha-pengusaha kita. Jadi dinamika politik di Dapil 2 ini cukup kencang, karena wilayahnya kecil, kursinya juga kecil, ya kan. Jadi pengalaman yang ditanyakan saya dalam hal dinamika politik, ya kita tetap menyampaikan dalam hal mengambil simpatik masyarakat, tetap mengajukan dan memaparkan program kerja kita. Ya, program kerja kita dalam hal mitra kerja ataupun sebagai anggota DPR, tugasnya adalah menampung aspirasi masyarakat. Kita yakin bahwa DPR adalah corongnya masyarakat. Masyarakat menyampaikan berkaitan dengan perekonomian, berkaitan dengan pembangunan, pendidikan, kesehatan. Masyarakat nggak tahu komisi-komisi ini, ya kan gitu. Masyarakat yang tahu kita anggota DPR, Pak Ketua, ya kan gitu. Jadi kalau anggota DPR ini dianggap oleh masyarakat ini single paper ini, ya. Masyarakat menganggap apapun yang akan dilaporkan masyarakat ke kita, dianggap kita mampu untuk menyelesaikan. Oleh sebab itu, pada hari ini podcast ini perlu juga kita sampaikan kepada masyarakat bahwa tugas dan fungsi anggota DPR itu hanya tiga, tidak lebih. Ya kan gitu. Pertama, tugas anggota DPR itu adalah membuat peraturan daerah, yaitu Perda. Ya, membuat peraturan daerah. Yang kedua, budgeting, yaitu bagian anggaran. Yang ketiga adalah pengawasan. Jadi sebenarnya inilah tugas dan fungsi anggota DPR. Tapi yang saya sampaikan tadi, masyarakat nggak tahu ini. Inilah perlu kita sampaikan ini. Jadi kami apresiasi betul pesan Ketua DPR, apresiasi kepada KPU yang melaksanakan podcast ini. Mudah-mudahan podcast ini bisa dibaca, dilihat, menjadi pengetahuan masyarakat kita yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai. Jadi inilah yang menjadi kendala buat kami. Kenapa? Karena kami saat ini kan salah satu lembaga yang dinyatakan sebagai pemerintah daerah, ya kan gitu. Jadi artinya tugas dan fungsi ini berkaitan juga dengan penunjang, sehingga bisa kami laksanakan dengan efektif, ya kan gitu. Jadi terus terang banyak juga pengaduan-pengaduan masyarakat ini yang berkaitan dengan tugas dan fungsi ini. Memang ada juga yang tidak nyambung. Namun demikian yang saya katakan tadi, masyarakat menganggap kalau sudah jadi anggota DPR ini semua persoalan dianggap kita mampu untuk menyelesaikan. Namun demikian kita tetap berupaya nih untuk menyelesaikannya, walaupun tidak menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai anggota DPR, khususnya di Komisi A. Ya kan gitu. Jadi pengalaman ini, namun demikian dalam kesempatan podcast ini juga kita tetap berupaya, ya akan bersama dengan pemerintah berkaitan dengan anggaran, ya kan gitu, untuk bisa bagaimana yang menjadi aspirasi masyarakat ini bisa kita realisasikan, walaupun tahap demi tahap. Kita akan tunjukkan kepada masyarakat bahwa DPR dan pemerintah tetap memperjuangkan aspirasi masyarakat, baik itu kesehatan, baik itu pendidikan, dan infrastruktur. Mungkin itu dulu Ketua, silakan. Oh, bisa nanya? Ya, Pak boleh. Kaidir ya. Baik, ini kan sekaitan tadi Bapak udah cerita tadi soal pengaduan ini. Ya. Contoh lah Pak, Bapak kan di Komisi A. Ya. Komisi A tadi kan terkait dengan hukum dan pemerintahan. Nah, contoh Pak, ini kan kami mau mohon petunjuk lah ini Pak, misal arahan apa? Masalah katakanlah di sana itu kan daerah pertanian dan nelayan. Katakanlah ada masalah irigasi yang rusak misalnya gitu.
Itu gimana mekanisme pengaduan warga kepada Bapak atau kepada siapa ini? Mungkin Ya. bisa cerita Pak. Coba. Boleh. Santai aja kita Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak Liston. Mm-mm. Jadi memang sistem pemerintahan kita sekarang ini kan ada namanya sistem ISIPD, Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Iya. Jadi sistem informasi pemerintah daerah ini, semua program Iya. pemerintah itu harus terperencana. Perencanaan itu di mana? Itu dilaksanakan, dibuat di saat dilaksanakannya musran dus dan musran des. Oh, dari situ Pak. Dari Ya. situ dia tahapan. Penggalian enggak masalah ya. Ya dari situ dia tahapannya ya kan, dari situ tahapannya. Jadi kita akan pengaduan masyarakat itu bisa secara lisan. Rata-rata masyarakat itu mengadu kita secara lisan. Baik itu melalui kelompok tadi, kelompok P3A, mereka menyampaikan bahwa ada irigasi yang rusak, ada irigasi yang belum dibangun. Ya kan gitu. Kita tampung aspirasi ini, lalu kita sampaikan kepada kepala desa. Supaya bagaimana aduan masyarakat ini ditampung di Musraddes. Ya kan, di Musraddes. Begitu masuk di Musraddes, di saat nanti musran di kecamatan, musran Maghrib kecamatan, kami anggota DPR diundang untuk hadir bersama-sama dengan kepala desa, dengan LKMD, dengan BPD dan OPD terkait. Disitulah peluang buat kami sebagai anggota DPR juga salah satunya bagaimana usulan-usulan ini masuk ke dalam musrenbang. Ya, musrenbang. Inilah perencanaannya. Ya kan gitu. Ini salah satu sarana untuk bisa dibangun. Yang kedua, ada yang namanya kami itu pokok-pokok pikiran anggota DPR, dan ini diatur oleh undang-undang. Pokir ya Pak ya? Pokir ini kami dapat di saat kami reses. Reses Pak. Reses. Nah itu reses siapa yang diundang itu Pak biasanya? Yang reses ini yang diundang ini kan masyarakat konstituen. Konstituen ya. Konstituen kita ini kan beraneka-ragam nih. Ada petani, ada nelayan, ada pengusaha, semua ada. Masing-masing menyampaikan undang-undang. Masing-masing menyampaikan. Kita tampung dan kita sinkronkan dengan di musran Pak. Yang di kabupaten atau di kecamatan? Dari mulai desa di kecamatan. Nanti kan akan dilaksanakan musrenbang kabupaten. Ya. Jadi pokir anggota DPR itu tersendiri. Ya kan gitu, tersendiri. Yang inilah kita, kalau saya di dalam reses, saya akan undang UPTD. Oh, ini pelaksana teknis daerah ya? Ya, kalau misalnya ini berkaitan dengan jalan jembatan, UPTD-nya kan ada di kecamatan, itu kita undang. Pada saat reses Pak ya? Pada saat reses. Ya kan gitu, supaya bisa saja nanti di dalam reses itu, kami kan reses itu ada 5 hari nih Pak Ketua. 2 hari itu pertemuan dengan masyarakat, 3 hari kami tinjau lapangan. Jadi begitu ada usulan-usulan masyarakat yang berkaitan dengan jalan, irigasi, ya kan itu, sekolah. Karena dalam reses itu kepala sekolah kita undang. Kepala sekolah kita undang, kepala desa kita undang. Jadi di masa 3 hari ini, inilah waktu kami untuk meninjau kebenaran dari yang mau diusulkan oleh masyarakat. Kalau misalnya contoh, ini jalan. Jalan ini memang akses yang memang dibutuhkan masyarakat atau tidak. Ya kan gitu. Kalau memang ini prioritas, ya kan ini kita masukkan. Ya kan gitu. Kita masukkan di dalam pokok-pokok pikiran anggota DPR. Ya kan gitu. Nanti pokok-pokok pikiran ini, ya kan gitu, ini akan kita sampaikan ke TAPD, Sekju Bupati. Ya kan gitu. Jadi di dalam nanti rapat badan anggaran ini akan kita bahas skala prioritas. Ya karena memang kabupaten kita ini ya terkendala tentang keuangan juga. Oleh sebab itu, namun kita berharap dan berdiskusi dengan TAPD, dengan Pak Bupati, kalaupun tidak dapat panjang jalan itu kita bangun, tapi janji-janji politik itu harus kita jawab, walaupun hanya sedikit. Dan nanti akan ada keberlanjutan dari pembangunan ini. Ya kan itu. Jadi inilah salah satu teknis dan aturan tentang bagaimana kami menampung aspirasi masyarakat. Dan juga di dalam persoalan saat ini bencana banjir, kita sudah anggarkan itu
Sudah dianggarkan. Sudah dianggarkan untuk 2025. Ya kan, ini lebih besar dari 2024. Kita pengalaman kita kemarin kita anggarkan hanya 500 juta di 2024, itu nggak cukup. Ya kan gitu. Jadi kalau yang sifatnya bencana ini tidak perlu ada planning ini Ketua. Oh, langsung dia bisa dieksekusi. Bisa dieksekusi. Kenapa? Karena darurat. Darurat, Pak. Ya kan gitu. Darurat. Jadi saya rasa untuk sementara itu dulu Ketua. Mungkin ada yang lebih makin menarik ini diskusi kita ini Pak. Pertama tadi kan Pak, tadi soal aspirasi warga. Ya. Ini kan tadi kurang lebih ada 2 jalur nih. Pertama dari jalur Musrempang. Ya. Musrempang dusun, desa, mungkin berjenjang ke kecamatan sampai ke kabupaten. Nah, di sisi yang lain ada juga apa ini Pak? Ada pokir. Pokir. Nah, ini gimana nih soal mana yang bakalan dieksekusi nih Pak misalnya? Tergantung apa ini Pak? Sebenarnya tergantung skala prioritas. Skala prioritas. Skala prioritas. Karena kan begini kita dalam pembahasan membangun, kita kan akan membaca skala prioritas kebutuhan. Kebutuhannya memang ini sudah mendesak atau tidak. Satu. Yang kedua, kalau jalan ini kita bangun dengan dana miliaran, PAD-nya seperti apa ini? Ini akan salah satu pertimbangan kita. PAD ya Pak? Ya kan itu. Mungkin kalau ini tidak dibangun, harga padi, harga ubi, harga jagung, ini murah karena fasilitas jalannya tidak baik. Ya kan gitu. Ini juga salah satu kepiawaian Pak Bupati dalam hal membangun ini. Ya kan gitu. Karena dia orang Kabupaten Serdang Bedagai, jadi dia paham. Ya kan gitu. Jadi yang kita bangun dengan miliaran ini, hasil yang mau diangkut melalui jalan ini apa? Ya kan itu. Karena salah satu penunjang harga itu adalah infrastruktur. Jadi makanya kita mohon juga kepada masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai, mungkin ada istilah begini dia. Kami sudah mengusulkan ini dari belum mekar kabupaten ini. Sudah satu kontainer usulan yang kita. Tapi enggak juga dikerjain. Kenapa tidak juga ini dibangun oleh pemerintah? Ya kan itu. Karena kita membaca skala prioritasnya. Ya kan gitu. Bahwa masih ada yang lebih mendesak lagi. Dan lebih prioritas dibanding apa yang menjadi usulan. Karena kalau saya jabarkan sedikit Ketua, kita punya 17 kecamatan. 17 kecamatan, 243 desa dan kelurahan. Ya kan gitu. Jadi inilah yang kami bahas dengan pemerintah dengan anggaran yang cukup minim. Ya kan gitu kan, yang semuanya itu kita belah-belah, kita bagi-bagi, ya kan gitu. Jadi kalau ada misalnya, kenapa pemerintah hanya bangun cuma 1 kilometer? Ya kan di sana kenapa 3 kilometer? Ya kan itulah kita melihat skala prioritasnya. Skala prioritas Pak. Ya, tapi yang kita sahuti ya bahwa walaupun tidak panjang kita bangun, ya kan itu, tapi kita harus juga sampaikan kepada pemerintah bahwa ada tanda bahwa itu akan kita bangun. Ya kan gitu, minimal 1 tahun itu ada 1 kilometer. Ya kan gitu, kita bertahap. Karena memang semuanya itu tergantung kepada keuangan kita di Kabupaten Serdang Bedagai. Itu kita. Kalau menurut Bapak, ini kan tahun anggaran 2024, 2025. 2025, 2000. Artinya maksudnya Pak, ini kan apakah yang kegiatan sekarang itu kan dibahas pada tahun berjalan kan itu Pak? Apa yang dikerjakan sekarang itu sudah direncanakan setahun sebelumnya kan itu Pak. Nah menurut Bapak ini yang selama Bapak sebagai legislatif, menurut Bapak dari jaring aspirasi warga di tempat, khususnya di tempat Bapak, ini yang paling mendesak ini apa sekarang di daerah kita ini? Di Kabupaten Serdang Bedagai. Iya, atau mungkin kalau bisa khususnya di dapil Bapak. Kalau di dapil saya, ini memang dalam hal perencanaan. Pada saat ini kami sedang membahas di Badan Anggaran untuk RAPBD 2026. Ya. Sekarang sudah kita bahas dan insya Allah mungkin di paling lama nanti di pertengahan bulan 11 itu sudah kita sahkan untuk kegiatan di 2026. Jadi memang saat ini yang menjadi tuntutan masyarakat itu kalau khususnya di dapil saya itu ya jalan, irigasi, ya kan itu yang paling utama. Sudah itu
daerah-daerah nelayan ini ya berkaitan dengan bantuan, ya kan gitu. Tapi memang ada hal-hal yang memang saat ini menjadi dilema buat kita di Kabupaten Serdang Bedagai. Sedikit saya agak kembangkan sedikit berkaitan dengan nelayan kita, bahwa undang-undang tentang otonomi daerah sekarang kan sudah banyak wewenang-wewenang daerah itu diambil oleh pemerintah provinsi. Ya, salah satunya adalah laut. Ya, salah satunya adalah laut, dan laut ini menjadi tanggung jawab provinsi, tidak menjadi tanggung jawab daerah. Sementara ya kan gitu, yang melaut ini warga kita yang ada di kabupaten ini, ya kan gitu. Hampir kita katakan nelayan kita di Kabupaten Serdang Bedagai ini kan nelayan tradisional, ya tradisional, sehingga sering bentrok dengan nelayan-nelayan yang sudah profesional. Yang ini yang setiap kita katakanlah setiap bulan, setiap tahun ini menjadi konflik yang susah untuk bisa kita selesaikan oleh daerah. Kenapa? Karena memang undang-undang tentang laut itu, ya kan itu yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Kita tidak bisa lagi untuk bisa mengawal itu. Jadi ini saatnya, ini memang pengalaman saya pernah menjadi ketua HNSI di Kabupaten Serdang Bedagai, ya berkaitan dengan laut, ya kan gitu. Jadi nelayan kita ini sering bentrok dengan nelayan batubara, karena alat tangkap yang dibuat oleh nelayan batubara itu sebenarnya menurut kita itu tidak boleh, dan itu mengganggu ekosistem laut kita. Sistem laut. Ya kan gitu. Ini yang persoalan-persoalan yang susah untuk kita selesaikan, dan upaya kami sebagai DPR dengan pemerintah ini sudah berupaya untuk bisa berkomunikasi dengan Polair Batubara, Bupati Batubara, Kepala Dinas Perikanan Batubara yang lalu. Tapi susah memang untuk bisa kita apakan, karena memang mereka lebih cenderung kita bilanglah curi-curi gitu masuknya. Jadi kita berharap juga dalam podcast ini ya kepada Polair dan Polda Sumatera Utara untuk bisa melindungi ekosistem laut kita khususnya di Kabupaten Serdang Bedagai dengan alat-alat tangkap yang memang bisa merusak dan itu mengganggu nelayan kita yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai. Oke, berarti kan Pak, tadi kan ada masalah, ada kebutuhan, ada keinginan warga. Iya. Artinya ini tidak semua bisa diakomodir karena ada skala prioritas yang pertama. Yang kedua tadi Pak bilang mungkin terkait ke masalah laut tadi ada kendala di regulasi. Iya. Pengurangan kewenangan di daerah. Nah, ini kan itu kendala-kendala. Baru kendala apalagi lah yang menjadi kendala untuk mewujudkan aspirasi warga, Pak? Ya, yang paling besar untuk mewujudkan aspirasi masyarakat ini adalah tentang keuangan daerah. Keuangan daerah. Ya, karena kita tetap sepakat ya dengan program Pak Bupati, ya kan RPJMD Pak Bupati, ya berkaitan dengan pembangunan, ya kan itu pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur yang benar. Tapi memang semuanya itu tergantung kepada keuangan daerah. Apalagi kita melihat untuk 2025-2026 ini efisiensi bukan berhenti di 2026 tapi lebih kencang. Ya gitu. Kita kena hampir 150 miliar ini. Ya, pengurangan dari transfer pusat ke daerah. TKD ya. TKD-nya. Jadi ini memang cukup drastis ya. Tapi kita nggak tahu di balik apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat ini, ya kan gitu. Mungkin ini lebih baik ya kan gitu kan. Jadi kita sifatnya menunggu ada kebijakan yang baru. Tapi yang pasti 2026 ini kami DPR dengan pemerintah dalam pembahasan RAPBD ini memang cukup sulit dalam hal membagi-bagi keuangan daerah ini, karena memang TKD ini menjadi harapan pemerintah daerah dari pemerintah pusat. Ya kan kita berharap seluruh masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai berdoa supaya pemerintah pusat ya kan itu merubah
kebijakan tentang pengurangan TKD. Mungkin itu dia Ketua. Ini Bang, ini menarik ini selain Pak masalah ini tadi saya teringat sedikit soal ini kan. Ini kan banyak ini kegiatan aspirasi warga ini yang ya wajar tidak semuanya bisa diwujudkan ini Pak kan. Nah, persoalannya kan ini kan kita ambil dari dua jalur tadi ini Pak. Ya. Pertama dari jalur Musrembang, Ya, satu lagi dari jalur Pokir. oke. Nah, Pokir ini kan diambil dari kalau nggak salah Reses nih Pak. Ya, Nah, ini dua-duanya mengundang warga. ya. Nah, ini kan ada nggak ketakutan misalnya Pak? Karena terus berulang-ulang diminta, ini lama-lama warga bosan nih ikut apa? Ikut Musrembang sama ikut ikut Pokir, ikut Reses ini. Ada nggak kayak gitu Pak? Ya, karena memang keinginannya nggak terbangun kan? Sebenarnya Pak, bukan warga yang jenuh Pak. Sebenarnya kami yang agak khawatir untuk turun kembali ke resesi. Kenapa? Karena aspirasi yang mereka sampaikan itu belum tentu dapat kami realisasikan. Makanya kami anggota DPR kepada pemerintah, aspirasi-aspirasi yang disampaikan kepada kami ini, mungkin contoh begini dia. Ada bangun jalan sepanjang misalnya 5 km. Kami berjuang, ya kan gitu. Kalaupun 5 km ini tidak terbangun, minimal 1 km. Supaya ada tanda bahwa aspirasi ini tertampung. Ya kan gitu. Karena kalau kita mau selesaikan ini 5 km, anggaran kita kan sudah diplot nih. Ya kan itu, di RKR-nya kan sudah diplot ini, bahwa untuk misalnya dinas PU Jalan Jembatan sekian. Inilah kita bagi-bagi. Yang saya katakan tadi, mungkin kalau ada pemerataan 1 kilometer satu desa, berarti ada 243 meter. Kalau mau dibagi-bagi, tapi itu teknis itu tidak efisien ya. Makanya kita melihat skala prioritasnya. Jadi memang yang Pak Liston sampaikan, itulah salah satu juga kendala buat kami. Tapi karena tugas dan fungsi kami, reses itu adalah salah satu program penjaringan aspirasi, ya kan gitu. Ini tetap kami laksanakan dalam 1 tahun, ini 3 kali MP reses. Reses Ya, reses. Jadi ini kami sampaikan kepada konstituen, kepada masyarakat kami, ya kan itu, aspirasi ini kita tampung, kita berjuang bersama-sama, ya kan gitu. Tapi dilihat dengan keuangan kemampuan daerah. Itu juga menjadi faktor terserapnya, terrealisasinya, baik itu Musrembang ataupun Pokir tadi. Itu dia Ketua. Nah, artinya kan Pak, ini kan perlu juga kita melakukan edukasi ini bahwa memang banyak hal yang memang tidak seluruhnya keinginan warga itu bisa dipenuhi. Nah, artinya kan harus kita bedakan mana yang jadi keinginan, mana yang jadi kebutuhan, kan itu dia Pak. Nah, sekarang katakanlah misalnya ini sudah apa nih? Sudah ada beberapa hal yang disepakati. Ini kita terkait ke penyusunan. Itu kan Pak nanti harus dibuat perdanya tuh kan Pak. Ya. Nah, itu gimana? Tadi saya teringat ada namanya ini dalam rangka mendidik RDP tadi Pak, rapat dengar pendapat. Itu siapa aja yang diundang Pak? Rapat dengar pendapat ini melalui komisi. Bisa saja komisi itu juga gabungan. Kalau melihat ada satu persoalan yang berkaitan antara misalnya saya contohkan ini. Ada kebijakan, ada yang dilakukan oleh misalnya inspektorat dalam hal melakukan tugas dan fungsinya sebagai pemeriksaan. Ya kan itu. Kepala desa itu adalah mitra kerja komisi A. Inspektorat ini mitra kerjanya komisi C. Ya kan gitu. Ada laporan dari kepala desa yang berkaitan, ya kan itu, tentang yang dilakukan oleh inspektorat. Maka komisi A dengan komisi C bisa mengundang inspektorat, ya kan gitu. Kenapa bisa dijadi gabungan? Karena inspektorat ini kan mitranya komisi C, tapi kepala desa mitranya komisi A. Ini salah satu contoh. Tapi yang biasa kita lakukan sesuai dengan kemitraan kerja, bahwa semua 4 komisi ini sudah kita bagi tugas dan kita bagi wilayah hukumnya, istilah saya, ya kan gitu. Kalau komisi A yang saya sampaikan tadi, ya
ini catatan sipil, Kesbangpol, lingkungan hidup, PMD, ya kan itu. Dan inilah mitranya. Jadi begitu RDP, ya kan gitu kan. Kami tidak boleh memanggil inspektorat, kami tidak bisa memanggil KSPU. Ya kan gitu. Tidak bisa. Kenapa? Kalau nanti kami manggil, ini sudah terjadi nanti di antara komisi. Jadi pembagian komisi itu sebenarnya itu diatur oleh lembaga itu sendiri. Ini tidak ada yang baku. Ya kan, nanti kalau ketua mungkin ngobrol-ngobrol dengan kabupaten lain, ya kan gitu. Mereka beda lagi mitra kerjanya. Ya kan gitu. Jadi kalau RDP ini kan ada berkaitan dengan memang mungkin ada hal-hal pengaduan masyarakat. Ya kan gitu. Yang mengadu itu bisa dipanggil itu Pak dalam RDP. Dan kita dalam persoalan pengaduan, yang mengadu dulu kita panggil. Oh begitu Pak. Ya, setelah yang mengadu kita panggil dinasnya, kalau itu berkaitan dengan dinas, baru nanti kita konfrontir, kita undang semua untuk mengklarifikasi. Karena tugas DPR itu di samping dia sebagai pengawasan, mediasi. Oh mediasi ada juga. Mediasi. Kita kan tidak bisa menghukum, cuman kita bisa merekomendasi. Ya kan gitu, kita bisa merekomendasi. Jadi saya contohkan salah satu yang saat ini ditangani oleh Komisi A khususnya, ini banyaknya persengketaan tanah yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai. Oh tanah. Persoalan tanah antara masyarakat dengan PTPN, masyarakat dengan perkebunan swasta. Ini yang saat ini cukup banyak yang terjadi. Ya kan gitu. Jadi kalau berkaitan dengan lain-lain ya kan itu juga tetap. Cuman yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan podcast ini kepada seluruh masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai, semua mekanisme kerja ini kan diatur. Kita berharap masyarakat dalam hal membuat laporan ini perlu juga mengetahui bagaimana DPR dalam hal menyikapi ini. Ya kan itu. Karena kami kan punya pimpinan. Ya kan. Jadi kalau ada laporan masuk di sekretariat, ini kan akan disposisi oleh ketua sesuai dengan tugas dan fungsi komisi ini. Di masing-masing komisi. Iya. Ya kan gitu. Jadi samalah dengan podcast KPU. Masuk podcast KPU, ya kan itu. Karena KPU mitra kerjanya komisi A, maka diskusinya jatuhnya di komisi A. Ya kan itu. Jadi banyak hal yang saat ini sebenarnya ditangani oleh DPR, ya kan itu. Khususnya misalnya kami di Komisi A berkaitan dengan proses tanah, ya kan itu. Tapi kan kami menyahlutin ini karena tugas dan fungsi kami ini juga harus kami jalankan. Kami berharap kepada masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai untuk bisa mengetahui ini juga, ya kan gitu. Karena kami dalam hal memanggil, mengundang, ya kan memediasi, ini kan waktunya harus kami siapkan. Sementara program kerja yang kami sekarang jalankan, ya kan itu, kita pembahasan Bappeperda, kita pembahasan Badan Anggaran, ini kan juga kepentingan rakyat, ya kan gitu. Insya Allah sampai saat ini banyak di kabupaten di Sumatera Utara dalam pembahasan Badan Anggaran ini juga tidak terdapat sinkronisasi, tidak dapat satu pemahaman dengan pemerintah DPR, sehingga ini akan kembali kepada anggaran yang sebelumnya. Ya kan gitu. Ada beberapa kabupaten kota. Insya Allah kita di Kabupaten Serdang Bedagai, ya kan gitu. Itu tidak pernah terjadi. Semuanya bisa kita lewati, kita sepakati. Ya kan kita berpikir bahwa ini adalah untuk kepentingan rakyat. Kalau ini kita selesaikan, maka pemerintah tidak bisa melaksanakan tugas dan fungsinya membangun, mensejahterakan rakyat khususnya di Kabupaten Serdang Bedagai. Mungkin itu dia Ketua. Artinya gini Pak, itu kan tadi apapun itu yang ketika sudah sepakat lah kata berbagai pihak, itu kan akan mewujud dalam yang namanya perda nanti Pak. Ya. Dalam penyusunan sebuah perda ini Pak, ada nggak dari pengalaman teman-teman dari DPRD Kabupaten Serdang Bedagai itu membuat semacam apa ya, konsultasi publik lah dengan warga gitu Pak. Dan kita tetap bahwa sebelum kita pembahasan, contoh, kita membuat perda berkaitan dengan distribusi TPI. Karena perlu juga kita sampaikan bahwa TPI yang ada di Kecamatan Teluk Kudu dan di Tanjung Beringin itu milik provinsi dulu, tapi sekitar 3 tahun yang lalu ini sudah diserahkan oleh provinsi ke daerah.
ya kan daerah. Jadi Dinas Perikanan Kabupaten Serdang Bedagai ingin bagaimana mengajukan ke kita bagaimana TPI ini bisa menjadi ada PAD di dalam, ya kan gitu, ada PAD-nya. Jadi proses pembuatan satu perda itu boleh saya jelaskan sedikit, Ketua ya, bahwa dinas terkait itu mengajukan kepada kita tahun sebelumnya bahwa mereka akan meminta kepada DPR membuat satu peraturan daerah. Ya kan, membuat satu peraturan daerah, contoh yang saya katakan tadi, peraturan daerah tentang TPI. Dan mereka sudah menyiapkan naskah akademiknya, dan ini disampaikan ke kita ajukan ini, kita masukkan dulu ke prolegda, tapi belum kita sahkan ini. Belum ya. Ya, belum kita sahkan, dan ini dibahas dulu di bagian hukum. Bagian hukum. Ya kan gitu. Karena ada di tempat kita kan ada Bapak Perda yang berkaitan dengan membahas soal peraturan daerah. Jadi setelah dibahas oleh bagian hukum, ini bisa sesuai dengan peraturan daerah itu, ini semua bisa. Maka itu masuk ke prolegda. Begitu masuk ke prolegda, itu kita rencanakan. Misalnya semalam kita sudah sampaikan bahwa ada beberapa prolegda peraturan daerah yang kita bahas pada tahun 2026. Ya kan gitu. Setelah kita sahkan di paripurna, kita setujui, ini baru pembahasan. Jadi sebelum kita pembahasan, karena ini berkaitan dengan nelayan, maka kita mengundang tokoh-tokoh nelayan. Kalau seandainya pemerintah mau mengutip distribusi dengan sistem seperti ini, ABCD segala macam, bagaimana tanggapan dan respon dari para nelayan dalam kasus TPI tadi, Pak? Iya, ya kan gitu. Kadang-kadang memang ada perda yang mau kita harapkan ada PAD-nya, kita belum bisa. Kenapa? Karena memang kesiapan masyarakat kita, penghasilan yang mau kita ambil itu tidak relevan kita ambil. Makanya saya pernah sampaikan kepada teman-teman dan pemerintah, kita melakukan studi banding. Contoh, kita melakukan studi banding ke satu daerah. Misalnya kita membahas perda ini kita komunikasi dulu dengan daerah itu, mereka sudah bahas atau belum perda yang mau kita bahas. Sudah, misalnya kita berangkat ke sana, melakukan studi atau studi banding di sana, bagaimana mereka membuat perda ini sehingga perda ini bisa berjalan efektif. Ya kan gitu. Jadi salah satu contoh saya contohkan, walaupun dia tidak ke TPI. Di Jogja, 3 tahun yang lalu di Jogja itu ada sekitar 600.000 itu mahasiswa yang datang dari luar Jogja yang menginap di Jogja, bersekolah di Jogja. Jadi saya tanya, PAD Jogja itu dari mana saja? PAD Jogja itu hanya 2, hotel dengan rumah makan. Itu hanya 2 PAD yang ada di Jogja. Tapi hotel dengan rumah makan ini lebih dari 2 triliun PAD mereka. Ya kan gitu. Jadi saya tanya, apakah semua rumah makan itu kena? Enggak. Mereka lihat. Pilih-pilih, Pak. Artinya memilahnya ini udah segar atau belum. Jadi itu juga yang harus kita harapkan kepada pemerintah. Kami yang membahas dan mengesahkan perda ini, pemerintah yang menjalankan. Dan dalam perjalanan ini juga harus kami awasi, dijalankan atau tidak, baik atau tidak menjalankannya. Ini kan tugas kami mengawasi. Jadi berkaitan dengan kita di Serdang Bedagai, salah satu yang saya katakan perda TPI ini belum bisa kita ambil. Kenapa? Karena ada regulasi-regulasi yang memang belum bisa kita terapkan. Ya kan gitu. Kenapa? Karena nelayan kita, TPI kita belum segar. Ya kan gitu. Belum segar. Jadi pemerintah kan dalam hal mengutip PAD ini kan harus memfasilitasi. Ya kan, difasilitasi dulu TPI-nya. Diperbaiki dulu. Baru kita kutip. Ya kan gitu kan. Jadi
dalam hal proses pembuatan perda itu kita memang sudah banyak ya. Pak Liston membuat peraturan daerah, ya kan setiap tahun itu tetap ada namanya perda dari pemerintah, ada perda dari inisiatif DPR. Kenapa? Dari mana munculnya perda inisiatif ini? Inilah usulan-usulan dari masyarakat. Ya kan, usulan dari masyarakat yang memang disampaikan ke kami bahwa bagaimana supaya ini bisa dibuat perda. Contoh, salah satu perda yang dari inisiatif yang 2025 kami laksanakan adalah perda Kamtipnas. Ya kan itu tentang siskambling. Ya kan itu tentang siskambling. Ini perda ini sudah lagi digodok di provinsi. Ya kan itu. Kenapa? Kami melihat bahwa saat ini kan cukup rawan. Keamanan ini cukup rawan. Ya kan itu. Sehingga dengan kita buat perda, ya kan, maka pemerintah mungkin melalui kepala desa dan segala macam nanti ini bisa diaktifkan kembali. Sehingga kenyamanan masyarakat kita dalam beraktivitas, ini kadang-kadang kan kalau dulu lebih banyak kerawanan itu mungkin malam, hujan. Kalau sekarang kan udah nggak pilih-pilih lagi nih. Ya kan gitu. Jadi itu salah satu mekanismenya. Itu ya kan. Oke Pak, jadi artinya kan Pak, saya cuma minta penegasan bahwa memang dalam penyusunan sebuah perda tetapnya dibuka ruang untuk konsultasi dengan warga dengan budi kan. Siap. Tetap dibuka Pak ya. Tetap dibuka. Oke, jadi Pak ini selama ini makan sebelum kita tutup ini Pak kan, itu kan tadi kan sepanjang dalam tugas Bapak lah sebagai DPR di Kabupaten Serdang Bedagai itu. Apa harapan Bapak ini? Harapan Bapak terhadap proses demokratisasi khususnya di DPRD Kabupaten Serdang Bedagai. Kalau harapan kita pertama bagaimana masyarakat ini bisa memahami kondisi pertama keuangan daerah. Ya tadi sudah bincang-bincang banyak, tuntutan masyarakat itu adalah pembangunan, kesehatan, ya kan itu. Dan kami sudah berjuang dengan pemerintah daerah, mungkin di 2026 kita sudah sampai ke wajib. Jadi masyarakat kita tidak lagi perlu yang namanya BPJS-nya mati dan segala macam, tapi cukup dengan membawa KTP sudah bisa berobat, ya kan begitu. Dan kita juga sudah berharap kalau saat ini khususnya misalnya di Rumah Sakit Sultan Sulaiman ada ruangan yang satu ruangan itu bisa sampai 11-15 orang, kita sudah tinjau itu ketua. Saya sampaikan kalau ini orang yang berobat datang ditaruh di sini, ini bukan tambah sehat tapi tambah sakit, karena pertama dia tidak bisa istirahat, kedua banyaklah hal-hal yang tidak baik. Jadi kalau kita nanti sudah sampai ke tingkat wajib, maka tidak ada lagi ruangan yang seperti ini. Minimal satu ruangan itu 3 orang, dan 3 orang itu juga tidak terbuka, tetap ada sekat-sekatnya. Ini salah satu perlu kita sampaikan kepada masyarakat kita. Jadi artinya kami dengan pemerintah, kalau rakyat kita ini tenang, sabar, ya kan itu, tidak ada yang menggoncang sana, riak-riaknya itu sampai mengganggu, ya kan ini kan satu kendala buat kami dan pemerintah untuk membangun Kabupaten Serdang Bedagai. Karena walau bagaimanapun pemerintah pusat melihat daerah-daerah itu tingkat kondusifnya seperti apa, nah, sehingga bisa kita melaksanakan tugas kami sebagai anggota DPR, pemerintah sebagai mitra kerja yang melaksanakan semua keinginan-keinginan rakyat. Dan pada saat ini yang saya sampaikan, efisiensi anggaran ini cukup mengganggu, ya, cukup mengganggu program kerja dari DPR dan pemerintah untuk menyahuti aspirasi-aspirasi rakyat ini. Jadi harapan kita sekali lagi ketua, masyarakat bisa membaca, mengetahui, dan bisa memaklumi dan memahami
saat ini kondisi negara kita, khususnya kabupaten kita berkaitan dengan keuangan tidak baik-baik kali. Jadi ini jadi harapan kita, ya kan itu. Dan kami sebagai anggota DPR punya komitmen yang sama dengan Pak Bupati untuk bisa membangun dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai khususnya. Mungkin itu dia. Oke, terima kasih Pak Kaidir ya. Ya. Mungkin juga waktu kita sudah hampir berakhir nih Pak ya. Jadi bisa saya katakan bahwa proses-proses membuka ruang terhadap kebutuhan warga, dialog dengan masyarakat itu artinya tetap dibuka oleh teman-teman dari DPRD Kabupaten Bedagai Pak ya. Ya. Nah harapan kita kan ini kita menyicil tugas ini Pak. Ya. Walaupun pemilu masih jauh, harapannya kan dengan proses-proses keterbukaan transparansi seperti ini kan warga akan semakin tertarik untuk katakanlah membahas hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan di daerahnya masing-masing. Itu aja. Mungkin terima kasih kami ucapkan kepada Pak Kaidir. Mungkin sebagai penutup kami sampaikan ke Bang Yahya sebagai Baik, moderator utama ya. ya terima kasih Pak Liston. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada podcast kali ini, Bapak Kaidir, selaku Ketua Komisi A DPRD yang di tengah-tengah kesibukan beliau mau menjadi narasumber podcast kita kali ini. Terima kasih Pak. Podcast kita kali ini kita sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.